Kalau teman-teman lihat kemarin video tentang saya sudah mencapai 20.000 subscriber dan rencana kerja saya setelah itu apa, yaitu saya kepengen membuat portofolio footage lebih banyak. Dan dalam kurang lebih seminggu, 2 minggu terakhir ini sudah ada banyak footage yang sudah approve. Jadi hari ini saya akan tunjukin dan saya akan ceritain bagaimana proses membuat footage itu yang approve untuk keperluan Shutterstock. So stay tune, kita ketemu habis ini. Yang pertama, saya mau sharing tentang footage saya yang sudah approve, yaitu nasi kecap sama telur dadar kecap. Ini makan saya pribadi ya. Ini saya ambil dengan lensa fix 35 mm yang tadi nantinya akan saya share di video bagian belakang ya. Lalu yang kedua, ini ada video headbar saya. Ini kalau teman-teman lihat, dia menghadapnya ke membelakangi kamera. Nah, kalau orang yang tidak kelihatan mukanya begini nih, ini bisa dimasukkan kategori yang komersial karena wajahnya tidak kelihatan. Nah, ini juga menggunakan lensa 35 mm. Lalu video berikutnya yang akan saya share, ini adalah video saya, sebenarnya istri saya yang jadi model ya. Ini untuk membuat kopi, jadi pura-puranya saya akan menggiling kopi untuk single origin. Sequelnya juga ada di samping ini. Nah, yang berikut ini videonya bahkan tidak menggunakan tripod teman-teman. Jadi saya menggunakan tangan atau istilahnya kita menggunakan handheld. Oke, teman-teman tadi udah lihat tentang contoh-contoh footage yang saya bikin. Jadi kali ini saya akan sharing tentang sedikit banyak tentang tekniknya. Dan juga peralatannya ya, karena ini satu materi yang saya bisa bilang cukup tricky, karena footage itu pengambilannya susah, masih ada editing jelas karena minimal harus menghilangkan suara. Yang kedua, yang berikutnya adalah perlu pinter-pinter kita dalam membuat sebuah materi footage ya. Dari situ kita nggak bisa lepas dari sebuah devices yang memadai, karena contohnya misalnya nih, saya pakai handphone saya itu Samsung A10s, waktu itu saya beli 1,6 juta, sekarang mungkin sekitaran 1 juta, 1,1 juta ya. Itu kalau saya sih jujur sudah nyerah, jadi saya nggak pernah bikin footage dengan smartphone saya, jadi saya pakai kamera mirrorless. Cuman, mirrorless itu kekurangannya adalah saya tidak punya lensa yang bisa dimatikan autofokusnya, sehingga kalau tadi kayak teman-teman nih ngelihat saya ngevlog ini, kadang-kadang tadi bisa tiba-tiba ngeblur, tiba-tiba tajam, tiba-tiba ngeblur, tajam. Nah, saya ini pakai lensa fix 22 mm. Kalau buat foto sih bagus banget ya, cuman kalau buat footage kadang-kadang fokusnya maju mundur. Karena dari itu saya mau sharing ke teman-teman semua beberapa peralatan. Yang pertama, ini adalah lensa fix ya, tapi manual fokus. Jadi fokusnya saya harus atur sehingga ketika sudah dapat nih fokusnya si objek tertentu, maka dia tidak akan berubah kemana-mana. Beda dengan automatic lens yang seperti saya pakai sekarang ini, kadang-kadang maju mundur, fokusnya bubar. Nah, seperti video yang air mengalir ini, itu saya ambil dengan menggunakan lensa fix 35 mm ini. Kemudian saya atur di diafragma kurang lebih antara 2 sampai 2,8, jadi backgroundnya benar-benar blur. Itu sudah laku terjual. Lalu berikutnya adalah video tentang bar saya, itu cuman kayak goyang-goyang daun segala macam, itu juga sudah laku terjual, itu juga menggunakan lensa fix ini. Bagusnya adalah kualitasnya, saya bisa bilang dijamin bagus ya, namanya juga lensa fix, mau buat foto ataupun buat footage pasti bagus. Jeleknya adalah kalau sampai miss fokus atau titik fokusnya salah, pasti akan ditolak sama seperti kita motret untuk karya foto ya. Jadi ya out of focus, jadinya kita ditolak karena fokus. Tapi saya juga punya satu video yang menggunakan lensa automatic lens seperti ini. Ini 1855-nya Canon khusus untuk EOS M, jadi sudah dilengkapi image stabilizer. Ini waktu itu bikin footage tentang istri saya lagi ngetik smartphone gitu di Hong Kong, itu juga laku. Jadi sebenarnya pinter-pinternya kita. Kalau teman-teman kemarin ada yang tanya, Mas kalau misalnya pakai 22 mili fix worth it nggak?
silakan dicoba aja. Karena saya pribadi, karena kemampuan saya tiba-tiba saya nggak bisa gitu. Jadi itu karena keterbatasan kemampuan saya. Cuman siapa tahu teman-teman bisa. Nah kalau teman-teman bisa, maka coba aja gitu. Karena kenapa sih saya kepengen beristirahat sejenak ya untuk pembuatan karya foto. Walaupun kemarin saya motret juga di rumah makan, warung makan gitu, tempe goreng mendoan juga sudah approve gitu ya. Karena ya jujur saya tertarik duitnya. Karena kalau footage itu angkanya menurut saya menyenangkan ya. Jadi bisa, saya paling nggak nih, saya minimal nih ya, saya bisa berharap di angka $1 atau kemudian mungkin $3 gitu. Sedangkan banyak sekali saya dapat affiliate-nya aja itu $6 pernah, artinya subscriber saya mungkin dapatnya hampir sekitar $60-an. Kemarin dapat lagi saya affiliate-nya $8, berarti beliaunya yang menjual itu mungkin dapat sekitar 80-an, 90-an dolar. Artinya ini very huge money. Kita bisa kayak kalau dapat kayak begitu kan bisa sekali download langsung payout ya. Apalagi kalau misalnya bisa sudah kayak saya nih, saya kan timpang nih. Portofolio saya itu kalau untuk foto bisa 4.100-an karya, sedangkan footage-nya cuman 160-an. Nah itu 10%-nya aja nggak ada. Nah saya pengen coba, seandainya karya footage saya itu 10%, terus kira-kira dapat earningnya semantap apa. Kalau saya sih yakin ini pasti akan sangat mantap nih earning dari footage ini. Jadi habis ini saya akan sharing tentang peralatannya tadi. Oh iya, tadi udah sempat share ya. Jadi bingung nih ngomongnya nih. Lalu yang berikutnya nih ya, yang teman-teman bisa alokasikan, kalau misalnya teman-teman ada budget tambahan, yaitu tripod. Saya sudah tulis semua peralatan-peralatan saya di description di bawah. Jadi YouTube itu kan ada description-nya, itu diklik aja. Semua peralatan saya sudah ada di situ. Teman-teman bisa beli lewat Tokopedia ataupun Shopee. Tapi yang perlu jadi catatan, teman-teman tidak perlu membeli yang seperti saya. Ini tergantung budget dan kebutuhan saja. Jadi misalnya nih, saya punya tripod Velbon. Ini kok ogle-agle, bentar ya. Ini Velbon ini kemarin saya beli di harga sekitaran 1,6-1,8 juta. Waktu itu saya beli di Balikpapan nih, pulang dari Nunukan ya. Cuman saya beli yang professional tripod ini adalah Velbon DV, kodenya DV6000 ya. Ini DV6000. Sekarang kayaknya sudah discontinue, ganti yang DV7000. Ini memang sangat kuat, sangat pengkuh kalau bahasa Jawanya. Tapi karena memang pemotretan yang saya lakukan itu lokasinya ekstrim. Jadi kadang-kadang saya harus di sungai, kadang-kadang saya harus di danau. Nah kalau nanti saya di Eropa, saya keliling ke Finland, saya keliling ke Norway, itu kan saya harus naik turun bukit segala macam. Saya pikir memiliki tripod yang sangat kuat itu penting buat saya. Tapi belum tentu tripod sekuat ini penting untuk teman-teman. Karena teman-teman misalnya medannya hanya di sekitaran rumah. Maka dari itu kalau misalnya nanti sudah lihat link description di bawah, link alat-alat saya di bawah, cari saja peralatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Karena seperti kalau ini ya, lensa ini 35mm masih murah nih, sekitar 400-600an ribu lah, masih sangat terjangkau. Yang ini berapa ya? Mungkin antara 1,5 sampai 2 jutaan ya. Cuman artinya lensa fix ini jelas lebih apa ya, lebih reasonable, lebih affordable, lebih worth it sebenarnya untuk dibeli daripada lensa-lensa yang premium gitu. Karena yaitu ini lensa fix for Canon ya, bisa for Sony, bisa for Fuji segala macam. Sellernya juga menyediakan. Jadi kalau teman-teman beli lensa ini, bilang sama sellernya, Mas, Mbak, saya mau kamera saya Canon, kamera saya Fuji, kamera saya Sony gitu. Nah, termasuk seperti tripod murahan yang bisa teman-teman dapetin tuh kayak GorillaPod, itu sangat worth it loh. Karena GorillaPod itu kita bicara dari budget yang paling murah nih. GorillaPod yang saya pakai ini harganya cuma sekitar 50 ribuan. Walaupun memang ya yang kalau misalnya kayak beli di toko-toko premium ada juga GorillaPod yang sampai 600 ribuan juga ada, karena tergantung ada harga, ada kualitas lah, saya yakin. Jadi begitu teman-teman, make sure beli alat ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kalau saya bilang tentang teknik ya pemotretan, bikin footage sebenarnya sangat sederhana. Kalau saya bikin footage, saya selalu pakai tripod seperti ini. Ini saya panjangin dulu. Kemudian make sure kaki-kakinya saya kunci. Karena kalau nggak dikunci ya nanti dia akan jomplang ya. Kemudian saya akan ambil satu angle, misalnya kayak kemarin saya ambil hujan gitu ya. Ya udah saya ambil hujannya. Ini saya ratain dulu
make sure dia steady. Kalau video yang tentang footage istri saya kemarin itu juga malah cuma pakai tangan. Sebenarnya kalau pakai tangan, selama tangannya teman-teman steady, terus steady itu stabil ya, kemudian cahaya cukup, pengaturan apa namanya shutter speed diafragmanya pas, ISO-nya pas. Kalau bingung tinggal klik auto aja, itu ya sudah lancar aja gitu. Ada sedikit tips kalau misalnya teman-teman yang nggak punya tripod, itu kalau misalnya motret ataupun bikin footage, tahan napas. Karena dengan tahan napas itu membuat kita sedikit lebih stabil. Walaupun lensa-lensa zaman sekarang itu sudah ada namanya image stabilizer. Jadi ketika ada goncangan sedikit, dia tidak terlalu berpengaruh sih. Kemarin kan udah ada yang bilang tuh, Mas, saya sudah save wishlist dari alat-alatnya Mas Bima gitu. Silakan, tapi intinya untuk Shutterstock ini belilah sesuatu sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau memang teman-teman kepengen beli handphone, misalnya ada iPhone atau ada Samsung yang memang kualitasnya lebih baik dari kamera dari handphone saya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai teman-teman tuh membeli barang-barang yang terlalu overpriced atau bahkan tidak tahu kegunaannya untuk apa. Maka cobalah dengan barang-barang yang sederhana dulu. Jadi intinya tripod ini ini senjata perang saya gitu. Alhamdulillahnya dulu saya beli yang cukup kuat, jadi ini udah saya bawa kemana-mana gitu ya. Dan so far Velbond DV6000 ini saya coba Velbond dari yang harga murahan juga sampai sekarang masih bagus ya. Atau yang sekarang lagi bagus ya, ada di link di bawah juga description, namanya Beke. Beke ini menariknya, dia itu tripodnya bisa sangat kecil, jadi cuman kayak 30 cm, jadi kayak garisan SD kita zaman dulu gitu. Itu bisa masuk ke bagasi motor, bisa masuk ke tas ransel bisa gitu. Jadi Beke itu tripod yang menurut saya udah pernah pegang dan itu sangat rigid ya, sangat kuat. Teman-teman bisa beli Beke sekitar 500-600-an ribu, jadi berapa ya, 30% dari harga tripod saya. Coba dulu ada, cuman dulu 2015 saya belum ada Beke. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman dalam membuat sebuah footage. Ingat, pencahayaan pertama harus cukup, lalu yang kedua adalah kalaupun lensanya itu bisa sangat blur, make sure teman-teman ngambil titik fokusnya yang paling depan atau objek. Kalau ada paling depan ataupun bagian yang paling besar, itu bisa diambil salah satunya, di trial error aja. Lalu jangan terlalu kecil diafragmanya. Diafragma kecil itu angkanya besar, jadi 16, 11 itu terlalu besar, terlalu kecil, sehingga nanti si robot artificial intelligence bisa menganggap bahwa karya kita itu terlalu tajam, sehingga jadinya noise artifact atau compression artifacts. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Teman-teman bisa subscribe di channel YouTube saya untuk informasi tentang dunia fotografi lebih lanjut. Kalau teman-teman butuh panduan lebih lanjut, ada e-book, 2 e-book saya di bawah, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Kemudian kalau pas lagi main-main ke Jogja, kepengen ikut offline course Shutterstock saya, ada berbagai macam kelas, ada basic, intermediate, sampai post production-nya juga ada. Silahkan datang ke Jogja, kita ketemu bareng-bareng. Jadi selama saya ada di Jogja, ya kelasnya akan saya buka di Jogja. So stay tune, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya.